Ustaz 2 juz setengah. 2 juz setengah, Bu. Yang dibaca Muaz itu surah Al-Baqarah 2 juz setengah. Begitu dia siap sholat, ditengoknya ke belakang, sudah tak ada lagi orang. Ya, sudah tak ada lagi orang. Jadi kok pikir-pikir imbang-imbang kita juga nih. Begitu siap sholat tak ada lagi orang. Oh, jamaah mengadu kepada Rasul, Muaz pun mengadu kepada Rasul. Cuman mengadunya beda. Jamaah mengadu, ya Rasulullah, hajab kali kami dibikin Muaz nih. Kenapa begitu? Masalah pula di pangkahnya lah sholat Isya, ayat yang dibacanya Al-Baqarah. Datang Muaz pun dibilangnya lah, ya Rasul, ini jamaah yang mengadu ini orang munafik semua ini. Kenapa begitu? Ya termasuk tanda orang munafik itu kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau udah berdiri untuk sholat maka berdirinya malas. Malas berdiri untuk sholat. Itulah tanda orang munafik. Masa begitu siap sholat Isya aku tengok ke belakang udah nggak ada lagi orang. Kan yang munafiknya semua ini. Kata Muaz. Jadi Rasulullah itulah bijaksananya Rasul. Didengarkannya dua-dua. Jadi kalau ada masalah dengar satu pihak, dengar pihak yang lain. Rasulullah mendengarkan dua-dua. Rasul tanya kepada Muaz. Kepada jamaah dulu. Kenapalah kalian bubar sholat Isya? Kenapa tak kalian siapkan sholat Isya bersama Muaz? Bagaimana ya Rasul? Kami ini rata-rata petani, berkebun kurma, pala sebagian beternak ngangon kambing. Kami pulang tuh ada maghrib baru pulang. Capeknya lagi bukan tanggung yang petani yang kerja itu. Udahlah kami sholat maghrib, makan. Maksud kami pula sholat Isya habis itu istirahatlah. Capek yang kerja satu hari itu. Pala begitu sholat Isya lah pula kami di masjid kami pula. Di pangkahnya lah Al-Baqarah. Mana tahan kami? Kami ini kan orang-orang yang kerja keras. Jadi tak tahan kami, bubar kami yang sholat Isya itu kata jemaah. Nggak tahan kami kalau model imam begini. Ditanya Rasul dari Muaz. Betul itu Muaz? Betul ya Rasul. Kenapa lah pula kau pangkah pula Al-Baqarah? Kata Nabi, kira-kira begitulah. Jadi kata Muaz, aku pun kenapa ku buat begitu? Karena mencontoh kaunya pula. Kata Nabi, kata Muaz, aku mencontohmu ya Rasul. Aku kan sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, imamnya engkau Rasulullah. Waktu sholat aku bersama engkau, ku dengar engkau sholat Isyanya itu lama. Maka bagaimana kau buat engkau jadi imam, begitu juga lah ku buat waktu aku jadi imam. Tak mau kalah juga lah Muaz nih kan. Jadi apa kata Rasul? Rasulullah mengatakan, Muaz, waktu aku jadi imam, makmumnya itu orang macam kau. Waktu kau jadi imam, makmumnya macam orang nih. Jangan kau samakan ketika kau jadi imam di Masjid Nabawi dengan jadi imam di masjid di kampungmu. Jadi Bapak jemaah dirahmati Allah, itulah bijaksananya Nabi SAW. Artinya belum tentu apa yang dicontohkan oleh Nabi itu bisa dipaksakan di tempat yang lain. Buktinya pada kasus ini Nabi bukan membenarkan Muaz, tapi Nabi meluruskan. Ya, jadi waktu aku jadi imam, kenapa tak ada yang protes? Karena kadar imannya itu tingkatnya itu tingkat kau. Muaz bin Jabal ini kan sahabat kelas tinggi lah, sahabat dekat Nabi. Jadi waktu kau yang jadi imam, itu jemaahnya macam orang nih, ya, yang kadar keimanannya levelnya belum selevelmu dan memang mereka lelah. Maka intinya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, dicocok-cocokkan juga. Tak semuanya yang kemudian dicontohkan Nabi dipaksakan dan itu cocok. Contohnya ini,
Ya, walaupun dicontohkan Nabi Isa itu panjang masjid di Masjid Nabawi, tapi belum tentu cocok dibawakan ke masjid yang lain. Makanya macam kita di sini tadi kutanya Pak Prapto tarawih 23, ya kan? Jadi kalau udah tahu pula awak di Masjid Syukron tarawih 23, berarti awak siap-siapkanlah diri awak. Ya kan? Awak siap-siapkan diri awak. Berarti kalau di Syukron 23, aku tak tahan aku 23. Sabolas sajalah, capek kali aku tadi siang. Cari yang sabolas. Kalau memang udah siap yang 23, 23. Tapi begitu pun ada juga umat-umat nih, begitu tarawih tandainya, hajab wak ni pula imam. Begitu waktu imam, lambat pula. Udahlah 23 lambat. Kalau aku mak tobat aku jangan kata waktu. Besok enggak lagi di sini aku sholat katanya. Pindah waktu besok malam ke masjid yang Sabola. Pala sholat dari masjid Sabola, waktu juga rupanya imam di situ. Terakhir kalau waktu kena dia. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sahabat mulia Muaz bin Jabal. Ya, duta Nabi untuk dakwah ke negeri Yaman yang meriwayatkan hadis kita pada kesempatan subuh ini. Apa kata beliau? Qala qultu, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Pertanyaannya Bapak Ibu kepada Nabi, ya Rasul, coba kau beritahu samaku, kabarkan kepadaku, kasih tahu dulu ya Rasul. Kasih tahu dulu amalan-amalan yang apabila aku amalkan, amalan itu bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Apa kata Rasul? Laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Jadi Muaz bin Jabal pertanyaannya itu, kasih dulu amalan supaya aku bisa masuk surga jauh dari neraka. Apa jawab Nabi? Pertanyaanmu sungguh pertanyaan yang luar biasa. Ya, luar biasa pertanyaannya. Pertanyaannya itu tak lagi seputar dunia. Karena umat banyak juga yang bertanya di wirid, Ustaz kasih dulu amalan supaya luas rezeki. Apalah amalan supaya lancar jualanku, supaya lancar bisnisku. Apalah amalan supaya lulus anakku PNS. Apalah amalan supaya lulus anakku perguruan tinggi negeri. Jadi amalan itu yang terkadang yang masih kita tanyakan itu seputar dunia. Ya, macam mana supaya di dunia ini kita nyaman, itu amalan yang biasa ditanya. Tapi Muaz pertanyaannya bukan lagi dunia, tapi macam mana supaya bisa masuk surga. Maka Rasul bilang, pertanyaanmu sungguh pertanyaan yang luar biasa, dan Allah akan memudahkan kepada siapa yang dimudahkan oleh Allah. Apa amalannya? Ini Bapak Ibu, yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Ya, kata kuncinya untuk masuk surga itu adalah tidak melakukan syirik dan hanya ibadah kepada Allah. Syirik ini seringlah kita dengar dan kita bahas, ya, syirik yang dapat menyebabkan kita melakukan dosa besar, apatah lagi sampai mengeluarkan kita dari Islam. Ya, menyembah selain kepada Allah. Tapi kalau yang begini mudah-mudahanlah udah jarang jadi kita ini. Walaupun mungkin kalau di daerah Jawa masih banyak ini Ustaz yang pakai sesajen, ya, yang ngasih sesajen ke pohon besar, ke tempat-tempat keramat, mungkin masih banyak. Tapi kalau di kita ini mudah-mudahan tak ada lagi. Kalaupun ada satu dua lah yang masih keturunan-keturunan asli dari sana mungkin masih ada. Tapi kalau di kita ini mudah-mudahan yang menyembah pohon, sesajen itu mungkin sudah tak ada. Ya. Termasuk juga diantaranya adalah mendatangi dukun,
bertanya, membenarkan, mengamalkan apa yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh dukun, itu termasuk dosa syirik, dan syiriknya adalah syirik besar. Ini kita hindari Bapak Ibu, ya, karena kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena di antara dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah, ya, termasuk adalah dosa syirik. Contoh begini, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini bahwa, karena nanti terkait masalah dosa besar ini para umat Islam terbagi dalam beberapa mazhab, tapi kita ngambil yang Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang melakukan dosa besar apabila dia mati, ya, dalam keadaan belum taubat dari dosa syiriknya, maka ini yang dikatakan Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Jadi kalau mati dia, misalnya selama ini dia menyembah selain Allah, ya, kemudian melakukan dosa-dosa yang perbuatannya itu adalah perbuatan syirik, mati dia belum taubat, belum sempat dia taubat, tahu-tahu mati, maka tak ada kesempatan untuk di akhirat mendapatkan ampunan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah masih memberikan kesempatan ampunan kepada siapapun selain daripada dosa syirik, ya, dosa tak mengerjakan sholat, dosa tak bayar zakat, dosa durhaka ayah emak, dosa-dosa yang lainnya, kalaupun dia belum sempat bertaubat, tahu-tahu meninggal dunia, masih ada peluang untuk dapat ampunan. Bukan berarti diampuni, masih ada peluang. Tergantung rahmatnya Allah nanti bagaimana. Tapi kalau sudah cerita syirik, nggak ada cerita, pasti tidak diampuni Allah. Maka Bapak Ibu, yang pertama dalam hadis ini yang diceritakan Nabi, amalan supaya kita bisa masuk surga dan jauh dari neraka adalah jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Insyaallah. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mengerjakan salat. Mudah-mudahan lah ini. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Ini alhamdulillah tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa zakat fitrah sudah bisa dibayar. Jadi zakat ini pun Bapak Ibu, jangan yang terbayang dia di kepala kita ini zakat itu hanya zakat fitrah. Zakat itu banyak, ya. Zakat itu banyak. Sekarang kena enggak kita dari zakat itu? Ya. Zakat harta, zakat perdagangan, zakat perkebunan, ya. Kemudian kalau sekarang ini ada namanya zakat profesi. Ini zakat yang selain daripada zakat fitrah. Zakat fitrah wajib pada saat Ramadan, akhir Ramadan, untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan diri kita di bulan Ramadan, maka zakatnya fitrah. Tapi selain daripada zakat fitrah, ada namanya misalnya zakat perkebunan, ya, zakat perkebunan. Jadi yang punya kelapa sawit, toke-toke, ya, jangan kita anggap bahwa karena permasalahan zakat ini kadang Ustaz, bukan orang tak mau bayar, tapi kadang tak paham. Toke-toke itu orang-orang kaya itu, ratusan hektar sawitnya, puluhan hektar kelapa sawitnya. Jadi ada yang modelnya begitu, dia tak bayar zakat, tapi asalkan panen sedekah dia, asalkan panen sedekah dia, asal panen sedekah dia, dianggapnya itu untuk membersihkan. Belum. Sedekah itu beda sama zakat. Jadi kalau memang kita punya kewajiban zakat, ada sawit awak, ya, walaupun nanti ulama beda pendapat bagaimana cara menghitungnya, tapi untuk memudahkan saya lebih mengambil pendapat ulama, ya, zakat kelapa sawit itu diambil yauma hasadih, pada saat panen, pada saat panen. Dan zakat kelapa sawit itu, pertanian itu Bapak Ibu, beda dengan zakat emas. Ibu punya emas, ya kan Bu? Nah, emas Ibu misalnya 0,5 kilo, ya kan? Atau berapa lah misalnya.
Emas yang sudah di atas misalnya 90 gram, apabila dia emas itu memang tidak dipakai, disimpan, setahun sekali kena dia zakat. Kena dia zakat. Zakatnya itu 2,5%. Tapi kalau Ustaz, kalau emasnya itu dipakainya pula, bukan emas simpanan, maka emas yang dipakai itu tidak kena zakat. Asalkan ibu pakailah yang 90 gram itu. Ya, mulai cincinnya, kalungnya, antingnya, golangnya, sampai ondak kasihku golang wak tu dipakainya, walaupun 90 gram lebih, asalkan dipakai dia tak kena zakat. Tapi kalau dia disimpan, simpanan, oh yang banyak emas wak tu, emas batangan, emas segala macam emas lah, yang model jengkol tu apa namanya bu? Apa namanya Ustaz? Yang model jengkol, mau makan deh apa? Yang model jengkol tuh, itu kalau memang dia dipakai, dia tak kena zakat. Tapi kalau dia disimpan dan memang untuk simpanan, di atas 90 gram, setiap tahunnya dia kena zakat 2,5%. Hitunglah berapa harga emas, hitungkan 2,5%. Itu emas. Tapi kalau dia adalah kebun, apalagi sawit, ya, zakatnya beda. Sawit itu kalau dia diurus, zakatnya 5%. Kalau tak diurus, tak pernah diurus, dipupuk tidak, diapai tidak, di apapun tidak sawit itu, dipiringi tidak, asalkan berbuah diambil waktu, tapi tak pernah diurus, zakatnya 10%. Tapi kalau diurus, dipupuk, dibersihkan, ya, maka zakatnya 5%. Jadi beda. Jadi mengeluarkan zakat